Anda sedang menghadapi deadline atau tugas-tugas berat, ya, yang diberikan oleh bos, ada target-target yang harus Anda capai, ya. Ataupun bagi Anda yang akademisi atau orang-orang yang Anda yang sedang belajar, Anda dikejar dengan tugas-tugas akhir Anda untuk menyelesaikan studi Anda, tetapi ada kendala yang cukup berat, yaitu otak ini nggak mau diajak kerja. Otak ini serasa ngambek dia, seperti lemot, ya, lemah otak. Otak melemah, tidak mau diajak kerja, tidak mau diajak produktif. Itu tandanya Anda kekurangan energi untuk otak Anda. Nah, seandainya ada energi yang terus bisa menyuplai otak ini, tentu saja itu akan diburu dan banyak orang yang membutuhkannya. Tapi apakah ada bahan bakar otak yang selalu ready untuk otak bisa dipakai, sehingga otak bisa memakainya, ya, tidak kekurangan, ya, yang menjadi kendala bagi otak. Dan bersyukurnya itu ada. Ada bahan bakar yang bisa tersedia ready 24 jam kali 7, ya, 7 per 24 jam bisa ready dipakai oleh otak. Tapi sayang, bahan bakar itu kurang favorit, ya, tidak populer untuk digunakan. Bahan bakar apa itu? Nah, opini saya Dr. Oi kali ini akan mengajak Anda untuk mengenal bahan bakar yang super power, yang sangat efisien dan efektif bagi otak. Keton sebagai super fuel untuk otak Anda di era modern. Anda tertarik? Simak terus tayangan opini saya Dr. Oi kali ini, ya. Nah, bagi Anda yang baru mendapatkan channel ini, Anda bisa subscribe dulu, klik like bila nanti pada akhir Anda menyukai tayangan dari saya ini dan merasa manfaatnya, silakan like. Dan jangan lupa share kalau memang Anda merasakan manfaatnya, ya. Kembali pada topiknya, keton sebagai super fuel untuk otak di era modern ini. Mengapa di era modern ini otak membutuhkan suatu bahan bakar yang sangat powerful itu, ya, dibutuhkan senantiasa, ready to use, ya. Mengapa demikian? Karena masalah di zaman modern ini, stresnya sangat tinggi. Setiap orang mengalami stres yang luar biasa saat ini. Dan stresnya itu adalah bukan stres fisik, tetapi stres mentally, ya, mental. Mental ini selalu berhubungan dengan otak, ya. Otak diminta untuk kerja keras, ya, digas terus-menerus, stres yang luar biasa. Dampak dari stres yang luar biasa tentu saja adalah mengganggu tidur. Pola tidur menjadi kacau sekali, ya. Kalau perlu nggak usah tidur, ya. Kalau ada obat doping yang membuat tidak tidur, maka itu akan dicari orang supaya tidak tidur dan menjadi produktif. Dan ini menjadi satu malapetaka bagi otak. Kekurangan tidur itu merusak otak. Selain itu juga, ketika stres, orang mencari makan. Dan makan yang dicari adalah makanan yang salah. Dan yang dipilih adalah junk food, ya. Makanan dengan tinggi kalori, terutama dari karbohidrat, tetapi nutrisinya sangat rendah. Itu hanya mengenyangkan, hanya menyenangkan, tetapi tidak efektif untuk otak dan juga tidak menyehatkan bagi tubuh secara keseluruhan, termasuk si otak. Nah, pola makan yang buruk ini ternyata juga merusak otak orang-orang saat ini, ya. Belum lagi dengan gadget, ya. Kita tidak bisa lepas dari gadget, kan. Jadi sekarang ini lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP, ya, gadget, ya. Semua selalu dengan gadget. Dan dampak dari penggunaan gadget ini selalu scrolling dengan konten-konten yang receh. Konten-konten yang receh ini ternyata berakibat buruk bagi otak. Yang sekarang ini istilahnya dikenal adalah brain rot, ya, atau otak yang membusuk. Istilah kerennya sekarang ini, dengan konten-konten yang receh tadi itu. Dampaknya merusak otak jadinya, dan menimbulkan gejala-gejala seperti brain fog. Nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa berpikir objektif lagi, ya. Semua seperti Anda mengendarai mobil yang kacanya berkabut. Tidak jelas di depan itu ada apa, ya, karena kabut. Itu adalah brain fog, ya. Kemudian mudah lelah secara mental. Padahal aktivitas fisik juga minim, tetapi lelahnya luar biasa, capeknya tubuh ini luar biasa rasanya, ya. Kelelahan secara mentali sangat kuat sekali, malas melakukan sesuatu, ya. Dan gejala yang lain adalah tidak fokus, mudah terdistrak, mudah terganggu dengan satu gangguan yang lain, ya, sehingga tidak fokus di dalam pekerjaan atau di dalam kehidupan ini. Tentu saja akumulasi itu berdampak pada produktivitas akan turun, produktivitas otak juga akan turun jadinya. Nah, inilah dampak dari otak yang bekerja keras tetapi bahan bakarnya tidak dipenuhi dengan baik. Ibarat mobil, otak ini selalu digas terus-menerus karena stres yang tinggi, ditekan terus-menerus gasnya. Lalu perjalanan yang panjang jauh supaya pengen cepat nyampai pada tujuannya,
maka pit stop ataupun rest area dilewati aja, nggak usah istirahat. Kalau bisa segera nyampe tujuannya, ya, tidak tidur. Kemudian dibebani dengan berbagai macam barang yang bisa diangkut ataupun orang-orang yang bisa dimasukkan ke dalam mobil sebanyak mungkin supaya pikirannya supaya efektif. Tapi ternyata justru itu membuat bahan bakar menjadi boros. Ya, habis bahan bakarnya. Lalu gadget, variasi-variasi mobil yang mengganggu kinerja mobil justru akan membebani kerja mobil. Semakin rusak dan semakin boroslah mobil itu, alias otak itu. Problem ini adalah otak membutuhkan bahan bakar yang baik, ya, yang bisa menjaga dirinya dan juga efektif dan efisien di dalam menjalankan otak. Demikian juga mobil tadi itu dibutuhkan bahan bakar yang bersih, yang clean, ya, kemudian yang selalu ready to use, ya, dan efisien, hemat. Nah, apa itu? Kalau di tubuh kita, maka Anda harus beralih dari bahan bakar yang boros, yaitu gula darah atau glukosa, ke keton, ya, sesuai dengan bahasan kita tadi itu. Mengapa glukosa itu atau gula darah itu sangat tidak efektif dan efisien di dalam sebagai bahan bakar otak? Ya? Karena ketika kita makan karbohidrat, ya, yang mudah diubah menjadi gula darah akan naik dengan cepat, spike namanya, melonjak tinggi. Ketika melonjak tinggi, otak merasa senang, dikeluarkanlah dopamin dan serotonin bersamaan dengan spike glukosa itu. Tetapi spike glukosa, naiknya glukosa yang tinggi itu diikuti dengan keluarnya insulin. Insulin itu tidak suka ada gula beredar banyak di darah. Segera dimasukkan, ya. Dan yang terbanyak dimasukkan ke dalam sel lemak. Akibatnya terjadi crash, turun cepat, crash. Shoot, ya, overshoot, turun ini. Otak linglung, kehilangan bahan bakarnya yang disukai, hilang jadinya. Akibatnya otak mengurangi kecepatan berpikirnya, melambat. Loadingnya lambat jadinya. Buffering terus-menerus muter, terus kalau internet itu, ya. Jadi lambat, melambatkan diri. Itulah kelemahan dari bahan bakar glukosa atau gula darah yang berasal dari karbohidrat. Anda harus beralih menggunakan bahan bakar keton, ya. Lalu bagaimana mendapatkan keton itu? Nah, untuk mendapatkan keton, maka tubuh Anda harus dalam kondisi yang disebut sebagai ketosis. Ya. Apa itu ketosis? Ketosis itu adalah suatu kondisi di mana tubuh ini memecah lemak untuk menghasilkan keton. Tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku agar tubuh ini menjadi ketosis. Syaratnya adalah gula darah harus rendah, serendah mungkin, sehingga insulin juga rendah. Begitu insulin rendah, maka tubuh ini diperkenankan untuk membakar lemak atau memecah lemak untuk menghasilkan keton. Selama insulinnya tinggi, maka lemak dilarang dibakar atau dibongkar. Ya, ketika insulin tinggi, yang terjadi justru penumpukan lemak. Lemak ditumpuk atau bahan bakar glukosa tadi diubah menjadi lemak, ditimbun di gudangnya di lemak. Ya, tetapi sayang sekali karena kita terbiasa menggunakan gula darah, maka kita tidak bisa mengakses lemak. Kita tidak bisa menggunakan energi yang sangat luar biasa itu, yaitu lemak untuk menghasilkan keton. Keton itu yang dipakai bahan bakar untuk otak. Lalu bagaimana caranya untuk mencapai ketosis itu? Secara praktisnya bagaimana caranya? Nah, jangan khawatir, pada tayangan kali ini saya akan berbagi mengenai pola hidup yang membuat Anda bisa mencapai ketosis, sehingga Anda bisa menggunakan keton sebagai bahan bakar otak Anda, yaitu pola hidup ketofastosis. Ketofastosis lifestyle sebagai game changers terhadap kondisi modern saat ini, ya, sehingga menjadi solusi bagi otak Anda agar otak Anda bisa tetap produktif. Tetapi sebelum saya menjelaskan langkah-langkahnya di dalam menjalankan ketofastosis ini, saya perlu menjelaskan kepada Anda ada 4 dampak atau efek keton terhadap otak, ya, agar Anda lebih mengerti dan lebih kuat lagi, termotivasi lagi untuk menggunakan keton sebagai bahan bakar otak Anda. 4 manfaat ini atau dampaknya bagi otak, keton terhadap otak, saya lengkapi juga dengan jurnal-jurnal penelitiannya pada masing-masing poin. Ya, silakan cek di jurnal tersebut bagaimana dampak keton terhadap otak. Ya, oke, yang pertama, keton itu sebagai energi otak yang stabil dan efisien. Keton itu ada 3 jenis. Ya, yang pertama adalah asetoasetat. Yang kedua adalah aseton, dan yang ketiga adalah beta hidroksibutirat. Dan yang ketiga ini, beta hidroksibutirat ini dipergunakan otak sebagai bahan bakarnya. Bahan bakar keton ini meningkatkan energi yang luar biasa,
ketika diproduksi oleh mitokondria. Ya, ketika keton itu bisa dipakai di pabrik energi, yaitu mitokondria, pabrik energi itu adalah mitokondria, maka menghasilkan energi yang luar biasa. Bahkan di dalam kondisi sel yang stres pun, ketika mitokondria bisa menggunakan keton, maka akan dihasilkan energi yang luar biasa bagi sel. Ya, itu adalah manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan fokus dan memori. Ya, keton itu ternyata meningkatkan fungsi dari hipokampus. Hipokampus itu adalah suatu bagian dari otak yang berfungsi untuk meningkatkan fokus dan memori di dalam proses berpikir di otak ini. Ya. Dan ada penelitiannya, yaitu diet ketogenik meningkatkan daya ingat pada pasien yang mengalami gangguan kognitif. Itu ada penelitiannya, dan Anda bisa simak di sana. Ya. Kemudian manfaat yang ketiga, yaitu menurunkan kelelahan mental dan mencegah terjadinya brain fog. Ya, perekabutan di otak. Mengapa demikian? Karena keton itu adalah energi yang stabil, seperti pada poin 1. Mengapa dia stabil? Karena sumbernya itu betul-betul dari dalam. Sumber utama keton sebenarnya dari dalam, dari lemak kita yang sebagai cadangan di dalam tubuh ini. Ya, dia lebih tidak tergantung dari makanan, tapi lebih dari lemak di dalam tubuh ini. Meskipun memang ada juga keton yang bisa diambil dari makanan yang berlemak atau suplemen keton, ya. Tetapi sebaiknya menggunakan lemak di dalam tubuh ini, ya, untuk dipakai sebagai sumber keton. Karena itu stabil, karena sudah tersedia kan ready to use di dalam tubuh ini, jadinya tidak dipengaruhi oleh makanan dari luar atau faktor eksternal. Lebih stabil jadinya. Berbeda dengan gula darah yang saya jelaskan tadi itu selalu dibutuhkan dari luar, ya, asupan dari luar, dari karbohidrat dari luar. Karena itu terpengaruh dengan faktor eksternal jadinya. Ya, itu adalah faktor yang atau dampak yang ketiga. Dampak yang keempat adalah dia punya efek anti-inflamasi, anti keradangan, dan juga punya efek anti oksidan. Ya, sangat baik untuk mencegah radikal-radikal bebas yang saat ini banyak beredar di lingkungan kita, ya, ataupun diproduksi karena kita makanan-makanan yang kurang baik, ya, mengkonsumsi sesuatu yang kurang baik, ya. Dan keton ini mencegah terjadi keradangan. Sel yang tidak meradang tentu saja sel yang sehat dan sel yang bisa memproduksi energi yang luar biasa dan berfungsi dengan baik. Tapi sebaliknya, sel yang meradang, sel yang kondisi yang tidak sehat, tentu saja bekerja tidak optimal. Dan ironinya, glukosa, gula darah, itu memicu terjadinya keradangan. Ya. Selain sebagai energi yang tidak stabil, ternyata glukosa juga menimbulkan keradangan atau membuat sel otak menjadi tidak sehat dan bahkan terjadi kerusakan sel. Keton justru melindungi sel otak. Nah, itu 4 dampak yang luar biasa bagi otak dari keton. Ya. Lalu bagaimana cara menjalankan ketofastosis lifestyle itu? Ada 5 pilar yang harus Anda jalankan secara simultan, secara bersama-sama, yaitu yang pertama adalah intermittent fasting, ya, puasa berjangka. Anda tertarik dengan tema ini? Anda bisa simak pada tayangan saya yang lainnya, ya. Saya cantumkan semua link yang saya sebutkan di tayangan ini di bawah di kolom deskripsi. Anda bisa klik di sana, ya, untuk mendapatkan gambaran yang sepenuhnya, yang utuh. Yang pertama adalah intermittent fasting, puasa berjangka. Usahakan minimal berpuasa 16 jam dengan jendela makan maksimal 8 jam. Ya. Kemudian yang kedua adalah diet keto. Diet rendah karbohidrat serendah-rendahnya, moderate protein dan tinggi lemak. Tetapi Anda harus memahami mengenai diet keto ini lebih seksama, ya. Anda bisa simak pada tayangan saya bahwa diet keto itu bukan termasuk golongan diet tinggi lemak, tetapi diet rendah karbohidrat yang penting itu. Apa itu? Anda bisa simak di sana, ya. Kemudian yang ketiga adalah exercise atau olahraga. Olahraga ini sangat penting sekali, karena dengan olahraga ini otak juga menjadi sehat. Otak butuh suatu rangsangan-rangsangan dari olahraga yang sehat ini akan merangsang otak menjadi lebih sehat lagi, ya. Neurotransmitter dirangsang dengan baik sehingga otak juga bekerja menjadi lebih maksimal lagi dengan berolahraga. Lalu yang keempat adalah tidur nyenyak selama 6-8 jam. Tidur ini sangat penting sekali. Jangan remehkan tidur, ya. Anda bisa do nothing ketika tidur nyenyak, ya. Tetapi tubuh Anda justru melakukan recovery,
perbaikan dari sel-sel yang rusak. Sel kita selama aktivitas, selama bangun itu, ya, selama beraktivitas tentu terjadi kerusakan. Nah, pada waktu tidur istirahat inilah sel itu diperbaiki, termasuk sel otak. Ketika sel otak berpikir keras terus-menerus akan terjadi kerusakan juga dan akan diperbaiki saat tidur. Karena itu penting sekali untuk tidur. Usahakan bisa tidurnya 6-8 jam. Kemudian yang kelima adalah mind management. Atur stres Anda. Ya, zaman modern memang stres, tetapi Anda harus mengaturnya. Jangan stres itu biarkan secara kronis, ya terus-menerus. Tetapi aturlah stres itu agar stres itu bisa menjadi pendorong semangat, tetapi tidak merusak. Ya. Ada pola yang harus Anda lakukan, yaitu mindfulness. Anda hidup di saat ini, bukan hidup di masa lampau ataupun khawatir dengan masa yang akan datang. Ya, tetapi hidup kekinian saat ini yang disebut sebagai mindfulness. Anda tertarik dengan tayangan ini atau Anda tertarik dengan tema ini, tema mindfulness, Anda bisa simak pada tayangan saya yang lainnya ya. Di situ saya akan menyampaikan sedikit sih sebenarnya tentang mindfulness. Mungkin Anda tertarik, Anda bisa buka di sana ya. Sekali lagi, 5 pilar ketopastosis akan menyelamatkan otak Anda ya dan meningkatkan produktivitas Anda. Demikian tayangan kali ini mengenai keton sebagai super fuel untuk otak Anda di era modern ini. Membuat Anda menjadi lebih produktif, lebih fokus, dan energik untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda, ya, untuk kehidupan Anda yang lebih bermanfaat bagi sesama. Bila informasi ini bermanfaat bagi Anda bisa bagikan kepada yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe, klik like bila Anda suka, dan komen di bawah ini bila ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Terima kasih sudah menyaksikannya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi. Sampai jumpa pada tayangan selanjutnya. Stay healthy.